Jumat 31 Januari 2025, Kemenpan RB bersama BKN mengadakan rapat terbaru yang membahas mengenai progres penataan non-ASN dan juga mekanisme regulasi untuk honorer non-database BKN. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Rini Widiantini dari Kemenpan RB, kemudian juga dihadiri oleh Bapak Sudan Arif selaku Kepala BKN. Dalam rapat pembahasan kali ini, pembahasan penyelesaian penataan tenaga non-ASN dan kelanjutan rangkaian seleksi P3K 2024 tahap 2 bukan sebatas pada honorer database BKN saja, namun juga non-ASN, non-database BKN. Lanjutan tahap seleksi P3K 2024 tahap 2 akan diselenggarakan pada April 2025. Dan target penyelesaian seluruh rangkaian seleksi pada bulan Juli 2025 mendatang. Terang Sudan dalam pertemuan dengan Menteri Rini Jumat 31 Januari 2025. Nah, berikut ini kita dengarkan bersama penyampaian dari Bapak Sudan Arif setelah mengikuti rapat bersama Menpan RB pada tanggal 31 Januari 2025 kemarin. Bersama Menpan yang dipimpin langsung oleh Bu Menteri, kita rapat untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN yang diprioritaskan yang sudah terdaftar dalam database BKN. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk yang sudah 2 tahun lebih bekerja secara aktif tidak terputus. Nah, ini sudah disiapkan berbagai skema agar para tenaga non-ASN tadi bisa mendapatkan perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka dengan kepastian diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini sedang disiapkan keputusan-keputusan yang akan kita kerjakan sambil menyelesaikan proses seleksi. Nah, untuk diketahui, proses seleksi tahap 2 P3K ini akan selesai nanti di 31 Juli 2025. Dan insya Allah tidak akan ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Kepala BKN, berdasarkan hasil rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Ibu Rini Widiantini beserta jajarannya, sudah dispilkan oleh Kepala BKN bahwa selain pembahasan penataan non-ASN yang sedang berlangsung di tahap 2 ini yang berfokus pada tenaga non-ASN database BKN yang menjadi prioritas utama, namun juga beliau menyampaikan bahwa juga sedang disiapkan aturan-aturan atau regulasi yang nanti akan ditetapkan untuk mereka-mereka non-ASN yang bukan terdata di database BKN atau yang belum terdata namun sudah mempunyai masa kerja minimal 2 tahun nanti akan dipetakan, akan diberikan regulasi, nantinya akan tetap dijadikan sebagai P3K, baik nanti P3K-nya apakah nanti menjadi P3K yang menempati formasi sebagai penuh waktu ataupun nanti sebagai paruh waktu. Hal ini tentunya menjadi kabar yang sangat menggembirakan untuk teman-teman yang kemarin-kemarin sudah merasa terabaikan dengan adanya penataan non-ASN ini. Yang selalu dibahas dan diprioritaskan adalah mereka-mereka yang ada dalam database BKN. Jadi setelah adanya rapat koordinasi terbaru ini, setidaknya teman-teman sudah bisa bernafas lega karena pemerintah sedang menggodok aturan-aturan yang nanti akan ditetapkan untuk teman-teman yang belum terdata dalam database BKN. Dikutip dari jpnn.com yang juga memberitakan tentang rapat terbaru antara BKN dengan Kemenpan RB, disebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Kepala BKN Sudan Arif mengungkapkan adanya pembahasan oleh BKN serta Kemenpan RB terkait skema dalam penyelesaian tenaga non-ASN serta perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaannya. Jadi, hal ini seperti yang juga tadi sudah disampaikan oleh Kepala BKN,
Sesuai dengan komitmen pemerintah bahwa tidak akan ada pemecatan massal, maka pemerintah memikirkan bagaimana keberlanjutan pekerjaan dari teman-teman semua non-ASN, baik yang non-ASN sudah terdata dalam database BKN maupun teman-teman non-ASN yang belum terdata dalam database BKN. Namun tentunya akan ada kriteria-kriteria tertentu yang mengacu pada aturan-aturan sebelumnya, yakni pada aturan Kemenpan RB nomor 347, 348 dan juga 349, di mana honorer yang kemudian diperbolehkan mendaftar untuk tahap yang kedua kemarin adalah honorer yang sudah memiliki masa kerja minimal 2 tahun di instansi pemerintah. Namun mungkin nanti setelah melihat perkembangan ternyata mungkin kemarin ada banyak teman-teman yang pada saat pendaftaran di Desember 2024 kemarin belum memenuhi 2 tahun kemudian belum bisa mendaftar, atau juga ada beberapa permasalahan seperti guru yang kemudian dapodiknya tidak terbaca sehingga mereka tidak dapat mendaftar setelah dibukanya RTG, namun dari pemerintah daerahnya tidak mengizinkan untuk masuk. Maka tentunya hal ini akan menjadikan permasalahan tersendiri yang mengakibatkan tercacarnya tenaga-tenaga non-ASN di instansi pemerintah yang tidak bisa diselesaikan sepenuhnya, dan dimungkinkan nanti pemerintah akan membuat regulasi aturan yang terbaru. Apakah nanti untuk mereka-mereka yang belum bisa mengikuti seleksi akan diadakan lagi kemudian seleksi untuk tahapan yang berikutnya di periode yang selanjutnya, atau ketentuannya bagaimana, kita tunggu saja ketetapan yang akan kemudian dimunculkan oleh Kemenpan RB dan BKN. Masih dalam artikel jpnn.com disebutkan bahwa semua keputusan serta regulasi penataan tenaga non-ASN sedang disiapkan oleh pemerintah, ujar Kepala BKN. Dia berharap agar hal ini segera rampung beriringan dengan penyelesaian seleksi P3K 2024 tahap yang kedua. Jadi teman-teman semua, untuk tenaga non-ASN yang belum terdata dalam pangkalan database BKN karena pada saat pendataan mungkin ada kendala-kendala tertentu, sementara masih banyak teman-teman kita yang masa kerjanya sangat lama namun belum bisa terdaftar dalam database BKN, sekarang pastinya sudah bisa bernafas lega karena memang pemerintah sambil menyelesaikan penataan non-ASN juga mempersiapkan regulasi untuk nantinya teman-teman bisa kemudian diangkat semua menjadi ASN di tahun 2025 ini. Nah, demikian tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Akan saya berikan perkembangan informasi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasi, serta share video ini sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih sudah menonton. Salam hangat, salam pejuang ASN.